Ya, itu benar sekali. Terakhir kali mendengar persekutuanmu, memang ada terang. Benar. Aku ingin tahu, jika Tuhan Yesus telah kembali, kenapa dia melakukan penghakiman? Dan bagaimana dia melakukannya? Kenapa kau berkata, Tuhan yang Maha Kuasa itu, Tuhan Yesus yang kembali? Iya. Jika kau bisa bersekutu dengan jelas, aku ingin menyelidikinya. Iya. Sebagian besar nubuat dalam Alkitab adalah tentang kembalinya Tuhan dan penghakiman di akhir zaman. Benar. Setidaknya ada 200 nubuat tentang penghakiman pada akhir zaman. Lebih dari 200. Misalnya dalam Perjanjian Lama, dia akan menghakimi di antara bangsa-bangsa dan menegur banyak orang. Karena dia datang untuk menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenarannya. Amin. Perjanjian Baru pun berkata, karena waktunya tiba, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Tuhan juga bernubuat dia akan menghakimi di akhir zaman. Kalau ada yang tidak percaya perkataanku, aku tidak menghakiminya, karena aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi menyelamatkan dunia. Dia yang menolakku dan tidak menerima firmanku, ada yang menghakimi. Firmanku akan menghakiminya di akhir zaman. Amin. Karena Bapa tidak menghakimi, tetapi menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Amin. Ada juga nubuat dalam kitab Wahyu. Katanya, takutlah akan Tuhan dan berikan kemuliaan padanya, karena saat penghakimannya sudah tiba. Amin. Semuanya menubuatkan Tuhan akan kembali untuk menghakimi. Iya. Itu tidak diragukan. Jika orang berkata, kedatangan Tuhan bukan untuk menghakimi, itu adalah tipu daya. Jangan didengarkan. Kedatangan Tuhan di akhir zaman untuk menghakimi. Iya. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sangat jelas tentang bagaimana Tuhan menghakimi. Kristus akhir zaman menggunakan kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan esensi manusia, membedah perkataan dan perbuatan manusia. Firman ini terdiri dari berbagai kebenaran, seperti tugas manusia, bagaimana manusia menaati Tuhan, bagaimana manusia setia kepada Tuhan, bagaimana hidup dalam kemanusiaan yang normal, serta hikmat dan watak Tuhan dan lainnya. Firman ini semuanya ditujukan pada esensi manusia dan wataknya yang rusak. Secara khusus, firman yang menyingkapkan bagaimana manusia menolak Tuhan berkaitan dengan manusia, perwujudan iblis, dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Dalam penghakimannya, Tuhan tidak menjelaskan natur manusia dengan hanya beberapa kata. Dia menyingkapkan dan menanganinya dalam jangka panjang. Semua cara penyingkapan dan penanganan ini tidak bisa digantikan dengan perkataan biasa, tetapi dengan kebenaran yang tidak dimiliki manusia. Hanya metode itulah yang disebut penghakiman. Hanya penghakiman itulah yang dapat menaklukkan dan meyakinkan manusia untuk tunduk kepada Tuhan dan membuat mereka mengenal Tuhan. Penghakiman membuat manusia memahami wajah Tuhan yang sesungguhnya dan kebenaran tentang pemberontakannya sendiri. Pekerjaan ini membuat manusia mendapatkan pemahaman akan kehendak Tuhan, tujuan pekerjaan Tuhan, dan misteri yang tidak dapat dipahami olehnya. Pekerjaan ini juga memungkinkan manusia mengenali hakikatnya yang rusak dan akar penyebab kerusakannya, dan mengungkapkan keburukan manusia. Semua efek ini dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman. Karena hakikat pekerjaan ini adalah pekerjaan membukakan jalan, kebenaran, dan hidup Tuhan kepada semua yang mengimaninya. Inilah pekerjaan penghakiman Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Ya. Firman ini baru bagiku. Aku belum pernah mendengar itu. Saudara yang, Tuhan Yesus juga menghakimi orang. Kita pun telah disucikan dengan percaya Tuhan Yesus. Tuhan melihat kita bebas dari dosa, serta berjanji akan membawa kita ke kerajaan surga. Kenapa kita
masih perlu penghakiman Tuhan. Kenapa kita perlu penghakimannya? Kenapa ya? Memang benar dosa kita diampuni karena percaya. Tetapi, apa kita benar-benar kudus? Apakah kita taat dan menyembah Tuhan? Tidak. Benar. Kita masih sering berbohong dan berdosa. Saat bekerja untuk Tuhan, itu agar diberkati dan masuk kerajaan. Faktanya, kita tidak sungguh mengasihi, menaati, atau berkorban untuk Tuhan. Jika suatu hari kita ditinggalkan Tuhan dan ditelan bencana, kita akan mengeluh dan menolak Tuhan. Bukankah ini fakta? Ini kebenaran. Ini fakta. Mari kita baca 2 kutipan. Baiklah. Engkau tahu Yesus akan turun pada akhir zaman, tetapi bagaimana tepatnya? Orang berdosa sepertimu, yang baru saja ditebus, yang belum diubahkan atau disempurnakan Tuhan, dapatkah berkenan di hati Tuhan? Bagimu yang masih dirimu yang lama, memang benar engkau diselamatkan Yesus. Engkau tidak terhitung sebagai orang berdosa karena penyelamatan Tuhan, tetapi hal ini tidak membuktikan engkau tidak berdosa atau tidak najis. Bagaimana mungkin engkau bisa kudus jika belum diubahkan? Di dalam dirimu engkau penuh kenajisan, egois, dan kasar. Tetapi engkau masih berharap dapat turun bersama Yesus. Enak betul. Engkau melewatkan satu tahap dalam imanmu. Engkau telah ditebus tetapi belum diubahkan. Agar berkenan di hati Tuhan, Dia harus secara pribadi mengubahkan dan mentahirkanmu. Jika hanya ditebus, engkau tidak dapat mencapai kekudusan. Maka engkau tidak layak mendapat bagian dalam berkat Tuhan. Sebab engkau melewatkan satu tahap pekerjaan Tuhan mengelola manusia, yaitu tahap kunci berupa pengubahan dan penyempurnaan. Sebagai orang berdosa yang baru ditebus, engkau tidak dapat langsung menerima warisan Tuhan. Amin. Firman ini mencerahkan. Sebaiknya engkau berupaya untuk mengetahui kebenaran tentang mengenal dirimu sendiri. Mengapa engkau tidak berkenan bagi Tuhan? Mengapa watakmu adalah kejijian baginya? Mengapa perkataanmu membangkitkan kebenciannya? Engkau membual begitu menunjukkan kesetiaan dan menuntut upah untuk sumbangsih kecil. Engkau memandang rendah orang begitu memperlihatkan ketaatan dan mengabaikan Tuhan setelah melakukan tugas kecil. Karena menyambut Tuhan, engkau meminta uang, hadiah, dan pujian. Hatimu sakit saat memberi 1-2 koin. Ketika memberi 10 koin, engkau berharap mendapat berkat dan diistimewakan. Kemanusiaanmu itu sangat menjijikkan untuk dibicarakan atau didengarkan. Adakah yang layak dipuji dari perkataan dan tindakanmu? Mereka yang melakukan tugasnya dan yang tidak, pemimpin dan pengikut, mereka yang menyambut Tuhan dan yang tidak, mereka yang menyumbang dan yang tidak, pengkhotbah dan penerima firman, dan lainnya, semua manusia itu membual. Tidakkah menurutmu ini menggelikan? Meski yakin engkau percaya Tuhan, engkau tidak bisa sesuai dengannya. Mengetahui engkau tidak berguna, engkau tetap saja membanggakan diri. Tidakkah engkau merasa akalmu telah jatuh sampai tidak punya pengendalian diri? Dengan akal seperti ini, bagaimana engkau layak bersekutu dengan Tuhan? Tidakkah engkau cemas akan dirimu sendiri? Watakmu telah merosot hingga engkau tidak sesuai dengan Tuhan. Dengan demikian, bukankah imanmu itu menggelikan? Bukankah imanmu itu tidak masuk akal? Bagaimana engkau akan menghadapi masa depanmu? Bagaimana engkau akan memilih jalan yang harus engkau lalui? Amin. Semua yang difirmankan tentang kita itu benar. Sakit sekali mendengarnya. Dengan membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa yang menghakimi, kita melihat sedalam apa kita dirusak iblis. Natur kita menentang Tuhan. Saat berkorban demi berkat dan masuk kerajaan surga, kita bertransaksi dengan Tuhan. Setelah punya pengetahuan Alkitabiah,
Kita memamerkannya agar orang menghormati kita. Tetapi saat menghadapi ujian, kita mengeluh pada Tuhan. Kita percaya Tuhan, tetapi tidak menerapkan firman-Nya. Hanya tahu cara meminta kasih karunia-Nya. Kita terus berdosa dan mengaku. Datang ke hadapan Tuhan untuk menangis dan menyesal. Lalu merasa telah bertobat, merasa tenang. Sedangkan alasan berbuat dosa, cara menyelesaikan masalah dosa, dan sungguh bertobat, kita tidak memahaminya. Jadi kita melakukan kesalahan yang sama. Bertahun-tahun kita percaya Tuhan dengan hanya perubahan perilaku. Apa watak rusak kita telah berubah? Tidak. Tidak. Kita terperangkap lingkaran jahat dosa dan mengaku dosa. Apa ini arti penyelamatan? Apa ini kebebasan dari belenggu dosa? Apa ini artinya menjadi kudus? Apa kepercayaan itu membuat kita layak memasuki kerajaan surga? Sama sekali tidak. Tepat. Baru sekarang kita melihat iman kita yang kacau, tidak memahami apapun. Benar. Percaya berdasarkan gagasan seperti ini, tidak akan lepas dari dosa, tidak takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Benar. Tepat. Benar. Setelah mengalami penghakiman dan hajaran firman Tuhan, kita akan tahu dan membenci kerusakan kita. Tahu watak Tuhan yang kudus, benar, dan tidak tersinggung. Takut akan Tuhan dalam hati. Tidak mau hidup dengan kerusakan. Bersedia menerima penghakiman Tuhan dan menerapkan kebenaran untuk berubah. Amin. Kita memahami pekerjaan penghakimannya sangat berharga. Hal itu menyelamatkan manusia dari kuasa iblis, membebaskan kita dari kerusakan, dan membuat kita kembali kepada Tuhan. Taat dan menyembah Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Ini adalah hasil dari pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman. Amin. Syukur kepada Tuhan. Pekerjaan penghakiman Tuhan sangat berat. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sangatlah mulia. Hatiku terasa terang. Syukur kepada Tuhan. Sejujurnya, meski lama percaya, kita masih dikekang natur dosa kita. Meski berdoa dan mengaku dosa, perubahannya kecil. Dan kita masih sering berdosa. Aku bertanya-tanya, jika selalu berdosa dan tidak sungguh bertobat, bisakah kita diselamatkan dan masuk kerajaan? Pertanyaan ini telah lama membuatku bingung. Namun hari ini, firman Tuhan yang Maha Kuasa telah memberikan jawabannya. Syukur kepada Tuhan. Kini aku mengerti. Jika tidak terbebas dari dosa, kita tidak diselamatkan dan tidak bisa masuk kerajaan. Itu benar. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Kepada Aku Tuhan. tidak menyangka firman-Nya sangat nyata. Kenapa kita baru menyelidiki ini? Iya. Benar, kita benar-benar bodoh. Iya. Aku melihat ban lengan merah di luar. Mereka mungkin sudah tahu tentang pertemuan kita. Di sini tidak aman. Mari kita lanjutkan di tempat lain. Bagaimana kalau ke gudang keluargaku? Di sana lebih aman. Baiklah, kita rapikan dulu. Iya, tentu. Ya. Kita lewat pintu belakang. Ini tempat yang bagus. Apa ada yang memiliki pertanyaan? Mari kita lanjutkan persekutuan. Semuanya jelas bagiku. Selama ini, aku bingung. Kita pendosa yang berbuat dosa dan mengaku setiap hari. Jadi, apa kita layak masuk kerajaan? Setelah mendengar firman-Nya, aku mengerti. Kita masih selangkah lagi untuk diselamatkan. Penghakiman Tuhan di akhir zaman itu penting. Hanya dengan mengalami penghakiman Tuhan, kita bisa lepas dari belenggu dosa. Amin. Kini aku mengerti. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.
Firman nyata Tuhan yang Maha Kuasa berasal dari Roh Kudus. Benar. Setiap barisnya adalah kebenaran. Sayang, kita tidak menyelidiki sebelumnya. Benar. Pendeta mencegah kita menyelidiki jalan yang benar. Kita tidak boleh mendengarkan pendeta lagi. Saudara Yang, Ya, aku ingin tahu, bagaimana kau mengalami penghakiman Tuhan? Bisa kau ceritakan kesaksianmu? Iya, saudara Yang. Saudara dengan kami. Beritahu kami. sayangnya pengalamanku masih sedikit. Aku baru menerimanya 2 tahun lalu. Iya. Kita telah belajar banyak dari penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa. Dahulu, aku bekerja di gereja Solafite. Setelah percaya, aku menyebarkan Injil dan mendirikan beberapa gereja. Lalu, aku ditangkap PKT. Polisi menyiksaku dan memaksaku bersumpah untuk tidak percaya Tuhan. Dengan doa, aku menolak iblis, dan aku pun dipenjara selama 5 tahun. 5 tahun. Setelah bebas, aku kembali berkhotbah dan memimpin gereja. Saudara-saudariku menghormati kesaksianku dan berkata, aku setia kepada Tuhan. Ini membesarkan egoku. Aku merasa aman dalam kesetiaanku kepada Tuhan. Aku sering berkata bangga, aku telah melakukan pertandingan sengit dan memelihara iman, lalu saat Tuhan datang, aku akan diberi upah lalu dibawa ke kerajaan Tuhan. Aku sangat terkejut saat seorang saudara bersaksi Tuhan Yesus telah kembali. Aku tidak menganggapnya serius dan berpikir, berapa lama kau percaya tahu Alkitab sampai mana? Kau masih berkata Tuhan kembali? Selama ini aku melayani dengan setia. Jika Tuhan datang, Dia akan membawaku ke kerajaan surga. Kau tidak perlu memberitahuku. Aku sudah membaca Alkitab berkali-kali dan belum pernah dengar Tuhan akan berinkarnasi sebagai anak manusia. Apa dasar Alkitabiah untuk kesaksianmu? Mustahil. Tuhan akan datang di atas awan. Mustahil Tuhan menjadi daging. Sebelum dia bicara lagi, aku mengusirnya. Kita juga sama. Iya. Pendeta dan penatua mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa di gereja. Mendengar ini, aku yakin telah berbuat benar. Aku membantu mereka menutup gereja dan melarang orang menyelidiki pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu, beberapa orang bersaksi tentang Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka membacakan firman penghakiman yang keras, dan aku mendengar itu adalah suara Tuhan yang menghakimiku. Hatiku yang keras merasa takut. Aku sadar aku menentang Tuhan. Kutundukkan kepala dan kuterima Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku mulai merenungkan diri. Ada kutipan yang tidak akan kulupakan. Bukankah banyak orang menentang Tuhan dan merintangi pekerjaan Roh Kudus karena mereka tidak mengetahui berbagai dan beragam pekerjaan Tuhan? Selain itu, mereka hanya punya sedikit pengetahuan dan doktrin untuk mengukur pekerjaan Roh Kudus. Pengalaman orang semacam itu dangkal, tetapi mereka congkak dan memandang rendah pekerjaan Roh Kudus, mengabaikan pendisiplinan roh, serta memakai argumen yang usang dan remeh untuk menegaskan pekerjaan Roh Kudus. Mereka juga berlagak dan mempercayai pembelajaran mereka sendiri, yakin dapat menjelajahi dunia. Bukankah mereka dipandang hina dan ditolak Roh Kudus? Dan bukankah mereka akan disingkirkan zaman baru? Bukankah mereka yang menentang Tuhan secara terbuka adalah orang jahat yang bodoh dan dangkal yang ingin terlihat cerdas? Dengan sedikit pengetahuan Alkitab, mereka berusaha berperilaku liar di dunia akademisi. Dengan doktrin yang dangkal untuk mengajar, mereka berusaha memutarbalikan pekerjaan Roh Kudus dan berupaya membuatnya berkisar di sekitar proses berpikir mereka. Mereka berusaha melihat 6.000 tahun pekerjaan Tuhan dalam sekilas pandang. Mereka tidak punya akal sehat yang layak disebutkan.
Sebenarnya, makin besar pengetahuan tentang Tuhan, makin sedikit orang mengkritik pekerjaannya. Selain itu, mereka hanya bicara sedikit tentang pengetahuannya akan pekerjaan Tuhan dan tidak terburu-buru menghakimi. Semakin sedikit pengetahuan tentang Tuhan, semakin orang congkak dan percaya diri, dan sembarangan bicara tentang wujud Tuhan, tetapi mereka hanya membicarakan teori, bukan bukti nyata. Orang semacam ini tidak ada nilainya. Orang yang memandang pekerjaan Roh Kudus sebagai permainan adalah orang yang sembrono. Mereka yang tidak memperlakukan pekerjaan baru Roh Kudus dengan hati-hati, yang terlalu banyak bicara, cepat menghakimi, yang tak terkendali dalam menolak kebenaran pekerjaan Roh Kudus, yang menghina dan menghujatnya. Bukankah mereka ini tidak tahu apapun tentang pekerjaan Roh Kudus? Bukankah mereka congkak, sombong, dan sulit diatur? Bahkan jika tiba saatnya orang semacam ini menerima pekerjaan baru Roh Kudus, Tuhan tidak akan menoleransi mereka. Mereka memandang rendah orang yang bekerja untuk Tuhan dan menghujat Tuhan itu sendiri. Orang nekat semacam itu takkan diampuni pada zaman ini atau zaman selanjutnya, dan mereka akan selamanya binasa di neraka. Orang yang kurang ajar dan manja ini berpura-pura percaya Tuhan, dan makin banyak orang seperti ini, makin mereka melanggar ketetapan Tuhan. Bukankah orang congkak, tidak terkendali, tidak taat, semuanya menempuh jalan ini? Dan terus menentang Tuhan yang selalu baru dan tidak pernah usang. Amin. Amin. Firman Tuhan bagai pedang yang menusuk jantungku, memperlihatkan watak congkak dan natur iblisku. Makin kubaca makin menyakitkan. Bukankah ini membicarakan diriku? Sekian lama kupikir aku memahami Alkitab, memiliki kesaksian. Jika Tuhan datang, Dia akan mengangkatku lebih dulu. Aku tidak pernah membayangkan Tuhan yang Maha Kuasa datang dan mengungkapkan kebenaran. Bukan hanya tidak mengenalnya, aku bahkan menghakimi dan mengutuknya. Aku benci diriku. Bagaimana aku bisa menentang Tuhan? Aku sungguh pendosa. Rasanya menyakitkan saat membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa ini. Mereka yang berharap memperoleh hidup tanpa mengandalkan kebenaran dari Kristus adalah orang paling konyol di bumi. Dan mereka yang tidak menerima jalan hidup yang dibawa Kristus sesat dalam fantasi. Jadi kukatakan, Tuhan akan selamanya membenci mereka yang tidak menerima Kristus akhir zaman. Kristus adalah pintu gerbang manusia menuju kerajaan akhir zaman, dan tidak ada yang bisa melangkahinya. Tidak seorang pun bisa disempurnakan Tuhan kecuali melalui Kristus. Engkau percaya Tuhan, karena itu engkau harus menerima firman-Nya dan menaati jalannya. Engkau tidak boleh hanya memikirkan berkat, sementara tidak mampu menerima kebenaran atau perbekalan hidup. Kristus datang pada akhir zaman agar semua yang sungguh percaya kepadanya bisa diberi hidup. Pekerjaannya adalah untuk mengakhiri zaman lama dan memasuki zaman baru, dan itu jalan yang harus ditempuh untuk memasuki zaman baru. Jika engkau tidak mengakui Dia, tetapi mengutuk, menghujat, atau bahkan menganiaya Dia, maka engkau pasti akan dibakar sepanjang keabadian dan tidak akan memasuki kerajaan Tuhan. Karena Kristus adalah pengungkapan Roh Kudus, pengungkapan Tuhan, pribadi yang Tuhan percayakan untuk bekerja di bumi, maka kukatakan, jika engkau tidak bisa menerima pekerjaan Kristus akhir zaman, berarti engkau menghujat Roh Kudus. Hukuman yang harus ditanggung oleh mereka yang menghujat Roh Kudus sangat jelas bagi semua orang. Kukatakan juga kepadamu, jika engkau menentang Kristus akhir zaman dan menghinakan Kristus akhir zaman,
Tidak ada orang lain yang mampu memikul konsekuensi bagimu. Dan mulai hari ini, engkau tidak punya kesempatan lagi untuk mendapat perkenanan Tuhan. Engkau mungkin berupaya menebus diri, tetapi tidak akan lagi melihat wajah Tuhan. Karena yang engkau lawan bukanlah manusia. Yang engkau tolak bukanlah makhluk yang lemah, melainkan Kristus. Apakah engkau menyadari konsekuensinya? Engkau tidak akan melakukan kesalahan kecil, melainkan kejahatan yang mengerikan. Karena itu, kunasihati semua orang agar tidak menentang kebenaran atau melontarkan kritik yang gegabah, karena hanya kebenaran yang bisa memberimu hidup, dan hanya kebenaran yang memungkinkanmu lahir kembali dan melihat wajah Tuhan lagi. Amin. Amin. Firman ini memiliki otoritas. Setelah membaca ini, aku sangat menyesal. Aku berlutut dan hatiku sakit. Aku merasa aku pendosa dan pantas dihukum. Aku mengerti beberapa hal, lantas menentang Tuhan dan mengutuk Kristus. Aku ceroboh dan tidak takut akan Tuhan. Aku hanyalah antikristus. Apa aku pantas menemui Tuhan? Sambil menangis, aku berdoa, Tuhan, aku tidak layak diselamatkan. Hukumlah aku sesuai keinginan-Mu. Sejak saat itu, aku bertekad memperbaiki diriku. Firman Tuhan yang Maha Kuasa menaklukkanku, dan aku bisa melihat jelas. Percaya Tuhan bukan berarti kita taat dan takut akan Tuhan. Natur kita yang menentang Tuhan tidak terselesaikan, watak rusak kita tidak berubah. Sebanyak apapun kita mengaku dosa atau berbuat baik, natur kita masih memusuhi Tuhan. Iya. Saat pekerjaan Tuhan tidak sesuai dengan gagasan manusia, kita bisa menentang Tuhan. Ini fakta yang tidak bisa disangkal siapapun. Percaya Tuhan bukan berarti kau sepenuhnya diselamatkan. Hanya dengan menerima penghakiman Tuhan pada akhir zaman kita bisa disucikan. Hanya dengan menerima penghakiman Tuhan dan tahu watak benar Tuhan, kita merasakan takut, menaati Tuhan, dan melakukan kehendak-Nya. Amin. Dengan begitu, kita mendapat perkenanan Tuhan dan layak masuk ke kerajaan surga. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Kesaksian Ya, mengisahkan untung saja. Kesaksianmu itu luar biasa. Iya. Kita adalah bagian dari manusia yang rusak. Meski lama percaya Tuhan, tanpa sadar kita masih menentangnya. Kurasa penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa berasal dari Tuhan. Amin. Itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Amin. Setiap kalimat mengandung kebenaran dan kenyataan dalam firman-Nya. Iya. Aku merasa aku pun dihakimi. Iya. Dulu, aku mengikuti pendeta, mengutuk pekerjaan Tuhan, dan mengatakan hal-hal yang memberontak. Akankah Tuhan mengampuni dosaku? Aku congkak dan membenarkan diri. Aku sedikit memahami Alkitab dan merasa mengenal Tuhan. Merasa bebas mengomentari pekerjaan baru Tuhan. Serta hampir mengabaikan Tuhan. Bukankah aku juga menentang Tuhan? Benar. Aku harus bertobat dan mengaku dosa. Amin. Saat mendengar firman ini, rasanya seperti Tuhan menghakimi dan menyingkap kita. Iya. Sangat tepat sasaran. Amin. Ini kali pertama aku mendengar firman penghakiman dan penyingkapan ini. Ini Iya. benar-benar firman Tuhan dan sangat meyakinkan. Benar. Persekutuan ini luar biasa. Sangat bagus. Amin. Iya.